Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Zuratuniswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang dalam video ini saya akan membahas tentang kritik hadis. Untuk itu, langsung saja masuk ke materi yang akan dibahas. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian kritik hadis itu sendiri. Kritik hadis itu merupakan sebuah penilaian terhadap suatu hadis, mulai dari sanad dan matanya yang kemudian dapat ditentukan hadis tersebut termasuk ke dalam jenis hadis yang sahih atau tidak. Adapun pengertian yang luas adalah wa ilmul yubahatsu fi tamyizil ahadits as-sahihah min ad-dha'ifah wa bayani 'illatiha wal hukmu 'ala ruwatiha jarhan wa ta'dilan bi alfadhin makhsusatin dzata dalail ma'lulah 'inda ahli fan. Yang mana pengertiannya adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana membedakan atau memisahkan hadis sahih dari yang dhaif, menjelaskan ilat-ilat dan hukum para perawinya, baik berupa jarh atau ta'dil, dengan menggunakan istilah khusus yang memiliki makna tertentu menurut ahli para hukum ini. Dalam mengkritik sebuah hadis, ilmu rijalul hadis sangat diperlukan. Mengapa? Karena ilmu ini merupakan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in, maupun dari angkatan sesudahnya. Sehingga dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui keadaan perawi penerima hadis dari Rasulullah dan keadaan para perawi yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya. Ilmu rijalul hadis terbagi ke dalam dua aspek, yaitu ilmu tarihur ruwah dan ilmu jarh wa ta'dil, di mana ilmu tarikh ruwah ini akan membahas mengenai sejarah perawi, mulai dari tanggal lahir, tanggal wafat, dan semua yang berkaitan dengan perhadisan. Adapun ilmu jarh wa ta'dil yang akan membahas tentang baik buruknya perawi hadis, sehingga dari ilmu ini dapatlah diketahui bahwa perawi tersebut bisa diterima atau tidaknya. Ada beberapa faktor yang menjadikan penelitian atau kritik hadis berkedudukan sangat penting. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sehingga kita sebagai umat memberikan perhatian secara khusus karena hadis merupakan sumber dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Faktor yang kedua, tidaklah seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Malah Nabi pernah melarang sahabat untuk menuliskannya. Namun dalam perjalanannya, hadis ternyata dibutuhkan untuk dibukukan. Faktor yang ketiga, telah timbul berbagai masalah pemalsuan hadis. Kegiatan pemalsuan hadis ini mulai muncul kira-kira pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, proses penghimpunan hadis yang makan waktu yang lama karena proses yang panjang, maka diperlukan penelitian hadis sebagai upaya kewaspadaan dari adanya hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Faktor yang kelima, jumlah kitab hadis yang banyak dengan modal penyusunan yang beragam. Banyaknya metode memunculkan kriteria yang berbeda mengenai hadis. Terkadang, kitab-kitab hadis hanya mengumpulkan atau menghimpun hadis, maka hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut. Faktor yang terakhir adalah telah terjadinya periwayatan hadis secara makna. Hal ini pun dikhawatirkan adanya keterputusan sebagai sumber informasinya. Maka, dengan adanya kritik hadis tersebut, kita dapat membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang dhaif, ataupun hadis yang maudhu. Munculnya sebuah kritik hadis disebabkan karena banyaknya problem yang menimpa otentitas hadis, mulai dari persoalan eksternal, yakni seperti aksi gugat-menggugat yang datang dari kalangan non-muslim orientalis maupun muslim itu sendiri, yang mempersoalkan keberadaan hadis. Misalnya Ignaz Goldziher dan Joseph Scott, mereka berdua merupakan orang yang sangat meragukan terhadap otentitas hadis Nabi. Persoalan lain adalah mengenai figur seorang nabi itu sendiri. Sebagai nabi akhir zaman, otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi keseluruhan umat, dari berbagai tempat, waktu, sampai pada akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun pada kisaran kehidupan nabi. Di samping itu, tidak semua hadis mempunyai asbabul wurud yang menyebabkan hadis bersifat umum atau khusus. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa kritik hadis itu muncul sejak Nabi masih hidup, yang mana kritik hadis tersebut dilakukan agar dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Walaupun saat itu masih dalam bentuk yang sangat-sangat sederhana. Di antara kritikus pada waktu itu adalah Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan bin Sa'id, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, dan generasi setelahnya seperti Yahya Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, dan lain sebagainya. Perkembangan kritik hadis dimulai pada abad kedua sampai ke-6 Hijriah, yang mana usaha para ulama untuk merumuskan kaidah kesahihan hadis, sampai kemudian para ulama menetapkan persyaratan hadis sahih. Tujuannya agar dapat mudah membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang maudhu. Adapun persyaratan yang sahih adalah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para periwayat yang thiqah, dalam artian adil dan dhabit, dan dalam sanad hadis tidak boleh terdapat syadz dan cacat.
Kritik hadis memiliki dua aspek cakupan. Yang pertama ada kritik terhadap sanad hadis, dan yang kedua ada kritik terhadap matan hadis. Adapun kritik terhadap sanad, syaratnya adalah yang pertama sanad bersambung. Mulai dari guru pertama dan seterusnya harus bersambung hingga akhir sanad. Yang kedua, perawinya bersifat adil, yang meliputi muslim, baligh, berakal sehat, menjaga muru'ah. Syarat yang ketiga adalah tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Yang keempat adalah dobit. Yang kelima, tidak adanya ilat yang dapat membuat hadis menjadi cacat dalam penerimaannya. Sedangkan untuk kritik terhadap matan hadis meliputi yang pertama tidak bertentangan dengan akal, yang kedua tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang ketiga tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, yang keempat tidak bertentangan dengan ijma ulama, yang kelima tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i, dan yang keenam adalah tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitasnya sahih. Sehingga dengan syarat itu, sebuah hadis dapat dikatakan sahih jika telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan itu tadi. Di sini saya mengambil contoh mengenai perut buncit itu bukan berkah, tapi adab dari Allah. Ungkapan tersebut diambil dari salah satu hadis, yaitu sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian datang dari kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi. Hadis riwayat Muslim nomor 6636 dan hadis riwayat Ahmad nomor 7322. Ungkapan mengenai perut buncit atau kata lain yang setara seperti gendut ataupun gemuk yang dinilai sebagai azab dari Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai siksa Tuhan yang diganjar kepada manusia yang meninggalkan larangan agama. Namun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tadi merupakan hadis yang dinilai sebagai hadis yang sahih karena hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa periwayat yang dinilai sahih, sehingga hadisnya pun menjadi dapat diterima. Namun, ungkapan perut buncit adalah azab dari Allah dinilai tidak pas karena buktinya banyak di kalangan sahabat Nabi waktu itu memiliki tubuh gemuk, seperti yang disebutkan dalam karya Alam An-Nubala, karya Al-Dhahabi, dan dalam Tarikhul Islam. Sahabat tersebut diantaranya adalah Muhammad Ibnu Hasan yang merupakan murid terdekat Imam Abu Hanifah dan sekaligus sebagai guru dari Imam Syafi'i. Ada juga seorang pakar fikih, Imam Quraisy, dan masih banyak sahabat yang juga dikisahkan memiliki tubuh besar dan gemuk. Seperti halnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Beliau ini saat sedang duduk terlihat seperti tempatnya muat untuk 2 orang. Dan ada juga salah satu istri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah yang dikenal sebagai sosok wanita yang cerdas. Namun, beliau ini juga memiliki tubuh besar. Hal ini pun kemudian timbul pertanyaan tentang diri Nabi. Apakah Nabi itu bertubuh gemuk? Untuk menjawab pertanyaan itu tadi, digunakanlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud yang berbunyi, Qala Rasulullah SAW, La tubadiruni bariku'a, wala sujudi fa'innahu mawma asbaqakum bihi idha raka'at tadrukuni bihi idha rafa'at inni qad badantu. Secara keseluruhan, hadis di atas membicarakan tentang ketidakbolehan makmum mendahului imam. Namun, di luar itu ada kata kunci yang menarik dari redaksi hadis, yaitu kata badantu. Bila dibaca badantu dengan tasydid, maka maknanya aku sudah tua. Namun, jika dibaca badantu tanpa tasydid, maka bermakna aku sudah gemuk. Meskipun tidak semua ulama sepakat menerima keduanya, sebagian malah hanya menerima kata yang pertama dengan mengkritik penggunaan kata yang kedua karena dinilai bertentangan dengan data sejarah bahwa gambaran ukuran tubuh Nabi itu berada antara tubuh 2 orang. Kesimpulan dari contoh penerapan tersebut adalah anggapan bahwa gendut, gemuk, ataupun berperut buncit bukanlah sesuatu yang selalu buruk atau bahkan dinilai sebagai adab yang karenanya hanya menggunakan landasan satu hadis saja. Dengan hal tersebut, maka haruslah diketahui penjabaran dan telah-telah secara utuh dari keseluruhan hadis dan juga mengenai data sejarah yang telah ada. Kita bisa melihat dan menjumpai di kehidupan sehari-hari seperti adanya arus globalisasi. Saat ini banyak faktor luar seperti celana cingkrang, jenggot panjang, hijab sebagai simbol syar'i, dan masih banyak lagi. Hal ini tidak bisa langsung dikatakan dan dinilai baik begitu saja, yang mana setiap muslim dan muslimah yang baik itu juga harus memiliki sifat yang baik pula, seperti saling menghormati kepada masyarakat, dan masih banyak lagi hal-hal baik lainnya. Seperti halnya juga mengenai perut buncit, yang tidak selalu dinilai sebagai adab dari Allah. Karena walaupun berperut buncit ataupun gendut, yang penting ingin belajar dan menjadi lebih baik, maka itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Itulah tadi penjabaran sedikit mengenai kritik hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.